mewakili ibu dan bapak guru itu kan, awalnya adalah tentu menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita ketika kurikulum merdeka itu mulai diperkenalkan, mulai digaungkan, mulai diakrabkan di telinga kita. Sebenarnya apa sih tujuannya gitu kan? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa di saat kita sedang berusaha untuk berakrab-akrab ria dengan kurikulum 2013, kita berusaha untuk memahami, kemudian kita berusaha untuk mendalami dan sebagainya kurikulum 2013 yang sebelumnya memang menjadi acuan kita. Kemudian beberapa tahun ini, beberapa tahun belakangan, kita diakrabkan dengan Merdeka Belajar sampai akhirnya kurikulum merdeka sampai di telinga kita. Sebenarnya apa sih tujuannya? Pemerintah kemudian memperkenalkan kurikulum merdeka kepada kita. Nah, di sini kalau tadi Pak Yogi sudah menyampaikan dengan detail dari A sampai Z, panduan praktis, kemudian juga terkait dengan pedoman sampai hal-hal teknis terkait dengan kurikulum merdeka ini, ditambah oleh Pak Kurota disampaikan tentang apa itu kurikulum merdeka, apa itu profil pelajar Pancasila, sampai kemudian ada juga tadi kecakapan yang kelima yaitu keterampilan komputasional gitu kan. Maka di sini saya lebih ke arah membangkitkan kembali gitu kan niat kita untuk membuka mindset kita, menerima dan mencoba untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik, di sini yang harus kita tekankan adalah ketika pemerintah mencoba, bukan menawarkan ya, gitu kan, memperkenalkan kurikulum merdeka, itu berarti sudah ada kajian panjang sebelumnya bahwa kurikulum merdeka merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan jujur saja menjadi sebuah prioritas yang harus dikembangkan oleh suatu negara. Salah satunya tujuannya adalah untuk mempersiapkan sumber daya negara tersebut gitu. Nah, di sini kalau pikiran saya secara sederhana ketika memaknai kurikulum merdeka, mungkin di sini Bapak Ibu lebih paham dari saya gitu, tapi izinkan saya secara sederhana saya mau memikirkan bahwa kurikulum merdeka itu kita ibaratkan sebagai suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan aktivitas, produktivitas kita gitu kan, secara individu misalkan ya. Nah, caranya seperti apa? Jadi pemerintah memiliki suatu agenda. Agendanya itu kalau saya analogikan misalnya ya, meningkatkan stamina tubuh. Jadi ketika seseorang ingin meningkatkan produktivitasnya, maka ada hal yang harus mendukung. Nah, salah satu hal yang mendukung adalah ketika didukung oleh stamina tubuh yang sehat, yang kuat. Nah, di sini berarti pemerintah memiliki upaya atau memiliki agenda besar, yaitu bagaimana caranya meningkatkan stamina tubuh. Mohon maaf, saya menganalogikannya ini versi saya secara sederhana. Nah, jadi pemerintah kemudian menyusun standar kompetensi lulusan, kemudian struktur kurikulum, sampai dengan capaian pembelajaran. Kalau misalkan kita ibaratkan berarti upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan stamina tubuh, caranya seperti apa? Oh, berarti bikin program. Cara meningkatkan stamina tubuh dengan cara pertama, bisa jadi dengan meningkatkan asupan gizinya, atau mungkin yang kedua dengan memberikan panduan bagaimana cara berolahraga yang benar gitu kan. Kemudian, atau yang ketiga, aktivitas-aktivitas yang bisa mendukung peningkatan stamina tadi. Nah, kemudian apa peran sekolah di sini? Maka ketika pemerintah punya agenda seperti itu, turunkan kepada sekolah. Sekolah itu memiliki peran untuk mengatur. Nah, kalau misalkan tadi kita garis besarkan pada meningkatkan stamina tubuh dengan cara memberikan asupan gizi yang sehat, yang seimbang. Maka tugas sekolah adalah menyusun menunya. Apa saja sih menu-menu yang dibutuhkan untuk misalkan ya, kalau tadi agenda pemerintah misalkan dikasih target dalam waktu 1 bulan ini, maka diharapkan terjadi peningkatan stamina tubuh. Maka kemudian oleh sekolah gitu kan, agenda tadi
dibuat lebih ke arah real lagi. Oh, kita harus susun menunya nih seperti apa. Oh ya, berarti jenis olahraga atau jenis aktivitasnya itu harus kita susun gitu kan. Nah, tapi kita harus mempertimbangkan juga bahwa ketika menu itu akan kita sodorkan gitu kan kepada seseorang, atau jenis olahraga itu akan kita anjurkan kepada seseorang, ada yang harus diperhatikan bahwa kebutuhan nutrisi tiap orang itu tidak sama. Kemudian jenis olahraga pun harus disesuaikan dengan kondisi fisik orang-orang tersebut. Kemudian misalnya aktivitasnya pun harus disesuaikan. Tentu tidak sama gitu kan. Orang perbedaan usia gitu kan, atau perbedaan kecepatan atau perbedaan minat gitu kan ketika disodorkan satu jenis olahraga atau kegiatan atau aktivitas yang sama. Tentu tidak sama. Nah, oleh karena itu sekolah memiliki peran untuk bisa menyusun bagaimana menu yang sesuai, bagaimana aktivitas yang sesuai, bagaimana kemudian jenis olahraga yang sesuai dengan kecepatan belajar anak, kebutuhan belajar anak, minat anak, kemudian potensi-potensi yang ada pada anak. Nah, istilahnya seperti itu. Kemudian kepada guru. Nah, di sini guru memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa? Guru, kemudian tongkat estafet itu kemudian ada di guru. Ketika menu sudah tersusun, jenis olahraga sudah ada, aktivitas sudah dibuat dengan aturan-aturan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, maka tugas guru adalah bagaimana caranya guru menyampaikan, gini loh nak, cara makan yang benar, gini loh nak, olahraga ini dilakukan dengan cara ini, olahraga itu dilakukan dengan cara itu, misalkan. Atau bagaimana cara menyesuaikan atau misalkan mengatur waktu yang tepat untuk makan atau memenuhi asupan gizi kita. Nah, di sini kemudian ketika guru memiliki peran tersebut, maka harus ada apa? Harus ada modul ajar, kemudian ada rencana pembelajaran, kemudian ada asesmen gitu. Karena biar bagaimanapun, sebelum guru menawarkan atau menyodorkan suatu jenis aktivitas misalnya, atau suatu jenis makanan tertentu misalnya kepada anak didiknya, tentu saja kan harus dilihat riwayatnya. Oh, ternyata anak saya ini punya riwayat alergi, jadi nggak bisa makan dengan ini. Jadi asupannya harus diganti gitu kan. Kebutuhan nutrisinya harus diganti gitu kan. Vitamin C-nya nggak bisa pakai mangga gitu. Berarti harus pakai jeruk misalkan. Nah, kemudian di situ guru juga menyampaikan kegunaan-kegunaan, manfaat-manfaat dari kenapa nutrisi ini penting, kenapa makanan ini harus kita konsumsi. Ditambah lagi, mengapa? Nah, mengapa kita harus berolahraga? Mengapa kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi? Nah, hal-hal tersebut tentu sudah ada dan sudah tertuang dalam suatu panduan, dan itu sudah diberikan oleh pemerintah gitu kan. Dalam bentuk apa? Ada modul ajar yang bisa dicontoh, kemudian ada rencana pembelajaran yang saat ini bisa kita akses gitu kan. Ya, salah satunya dengan platform Merdeka Mengajar gitu kan. Banyak sekali di sana referensi-referensi yang bisa dijadikan rujukan oleh kita sebagai seorang guru untuk belajar mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah, mohon maaf Ibu Fuji, mohon maaf saya menyela ya Bu, saya ingin mengkonfirmasi untuk slide-nya masih yang tetap implementasi kurikulum Merdeka dan pendidikan masa depan? Ya, betul. Oh iya, baik. Terima kasih banyak, mohon maaf Bu. Nah, saya lebih ke arah motivasi, sebab materinya tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Yogi dengan Pak Purwota seperti, jadi slide saya tidak perlu berjalan cepat-cepat. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh murid itu kan? Nah, kemudian murid secara praktek melakukan makannya, olahraganya dan sebagainya. Nah, jadi kalau analogi saya secara sederhana gitu kan, kurikulum Merdeka adalah sebagai tadi agenda pemerintah yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan, kalau kita sebagai seorang manusia maka produktivitas gitu. Tapi kalau misalkan itu terkait dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, tentu saja adalah ke arah perbaikan dan juga bagaimana caranya mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan hidup masa depan. Oke, saya pindah slide-nya.